siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Berat Alexander, asal dari kelompok 5. Di sini sebagai moderator untuk kelompok 8. Mungkin dari kelompok 8 dipersilakan untuk langsung share screen. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Jamil Alexander Holim dari kelompok 8. Mungkin sekarang saya akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman saya yang akan mempresentasikan uh, mengenai rolling ini. Yang pertama ada Yoga Firnanda, NRP akhir 050. Ada Jamil Alexander Holim, yaitu saya sendiri, NRP akhir 157. Ada Reinhard Abram Onwardo Siagian, NRP akhir 089. Ada Kusuma Freda Buana, NRP akhir 085, dan ada Kemal Aulia Ramadan, NRP akhir 122. Bisa di next. Baik, jadi pada pembahasan rolling ini ada 9 pokok pembahasan dari kelompok kami. Yang pertama ada pengertian proses rolling, ada prinsip kerja proses rolling, bahan dasar pada proses rolling, ada jenis-jenis proses pengerolan, ada proses dasar pengerolan, ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengerolan, ada tipe susunan roll, konfigurasi mesin roll, dan variasi pengerolan. Iya, dilanjut. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengertian proses rolling. Jadi, rolling atau pengerolan logam adalah sebuah proses untuk mengurangi ketebalan atau luas penampang dari suatu logam atau benda kerja dengan melewatkan benda kerja pada sepasang roll yang berputar dengan arah yang berlawanan. Untuk contohnya sendiri itu ada di sebelah kanan ini. Itu adalah salah satu contoh dari proses pengerolan. Bisa di next. Lalu untuk prinsip kerja, jadi prinsip kerja dari proses rolling ini terdiri dari 2 roll yang berlawanan dan logam yang dijepit di antara keduanya. Pertimbangan dasarnya adalah bahwa ketebalan antara roll harus kurang dari ketebalan awal logam atau ingot. Pertimbangan ini akan membantu gerakan maju logam saat melewati celah di antara roll. Proses rolling mengurangi ketebalan logam dan meningkatkan panjang dan lebarnya, menjaga volume keseluruhan tetap konstan. Mungkin bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada bentuk bahan dasar pada proses rolling. Proses pengerolan itu biasanya proses pertama yang digunakan untuk mengubah material menjadi produk kasar. Jadi material yang tebal di-roll menjadi 3 bahan utama sebagai berikut, yaitu ada bloom, billet, dan slab. Untuk bloom mempunyai penampang melintang segi 4 atau bujur sangkar dengan ketebalan lebih besar dari 6 inci. Selanjutnya ada billet, lebih kecil dari bloom. Penampang lintangnya berupa bujur sangkar atau lingkaran, dibuat dengan beberapa kali forming seperti rolling atau ekstrusi. Yang terakhir itu ada slab, segi 4 utuh dengan lebar penampang lebih besar atau sama dengan 2 kali dari tebalnya, dan slab ini dapat diproses lebih lanjut menjadi flat, sheet, atau strip. Untuk contohnya mungkin bisa di slide selanjutnya. Bisa di next. Jadi ini untuk contoh dari slabs, bloom sama billets, dari material, kemudian di roll menjadi slabs sebelum billets, dan bisa diturunkan menjadi material. Next. Kemudian proses rolling itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu proses pengerolan panas atau rolling dan proses pengerolan angin atau
sendiri merupakan operasi kontrolan yang dilakukan pada temperatur yang tinggi dari temperatur stabilisasi. Biasanya bahan kerja yang digunakan dalam produksi panas berupa potongan besar logam dalam pusat atau biol untuk alat berikutnya, sehingga pada titik diperoleh batang, plat, atau lembaga. Proses pengolahan panas itu ada keuntungan dan kekurangannya. Keuntungan itu dia bebas dari tegangan sisa dan sifatnya lebih mobil. Sedangkan untuk kekurangannya, dia terjadi oksidasi pada permukaan pengolahan dan dimensinya kurang akurat. Kemudian ada proses pengolahan dingin atau cold rolling, merupakan proses pengolahan yang dilakukan pada suhu di bawah temperatur kristalisasi benda kerja. Pengolahan jenis ini biasanya dilakukan setelah proses hot rolling. Proses pengolahan ini dapat menghasilkan kualitas permukaan yang lebih baik dibandingkan dengan pengolahan panas. Proses pengolahan dingin ini akan menyebabkan terjadinya mekanisme pengolahan yang diikuti oleh turunnya kualitas. Terdapat juga keuntungan dan kekurangannya. Interupsi sebentar. Ya. Suaranya kurang keras ya, mungkin mic-nya agak putus-putus sedikit atau lebih dekat mic-nya. Kasih. Keuntungan dari cold rolling itu produknya lebih tipis daripada produk hot rolling yang juga kerjanya menjadi lebih kuat dan lebih keras. Terus kekurangannya cold rolling itu menentukan proses pengerjaan panas setelah pengolahan untuk menyeimbangkan lagi sifat mekanik dari produk. Ya. Baik, mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan, yaitu proses dasar pengerolan. Proses dasar pengerolan di proses rolling ini, logam yang telah dipanaskan, itu dilewatkan di antara dua roll yang berputar berlawanan arah, dengan celah antar rollnya kurang dari ketebalan material yang akan dimasukkan. Karena roll berputar dengan kecepatan permukaan melebihi kecepatan logam yang masuk, gesekan sepanjang kontak antar muka bereaksi memajukan logam. Logam dijepit dan perpanjangan adalah kompensasi dari penurunan luas penampang lintang. Jumlah deformasi yang bisa dicapai pada sekali pengerolan tergantung pada kondisi friksi atau gesek di sepanjang permukaan. Bila terlalu banyak yang diinginkan, roll tidak dapat memproses material dan slip di atas permukaan. Apabila terlalu sedikit deformasi untuk sekali lewat pengerolan, maka akan mengakibatkan biaya produksi yang dibutuhkan menjadi lebih mahal. Next. Ya, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi proses pengerolan. Seperti halnya dengan proses pengerjaan panas yang lain, kontrol suhu sangat mempengaruhi keberhasilan proses pengerolan. Idealnya, sebelum dilakukan proses pengerolan, benda kerja dipanaskan hingga suhu panasnya menjadi seragam, karena temperatur benda kerja sangat mempengaruhi hasil dari proses pengerolan. Apabila temperatur benda kerja tidak seragam, maka deformasi yang terjadi berikutnya juga tidak akan seragam. Next. Ya, selanjutnya tipe-tipe susunan roll. Tipe-tipe susunan roll pada proses rolling ini ada 3 tipe. Yang pertama tipe jepit, yang kedua tipe piramid, dan yang ketiga tipe kombinasi jepit dan piramid. Untuk tipe jepit, mesin roll tipe jepit ini mempunyai susunan roll yang menyerupai huruf L, di mana pada mesin roll ini terdiri dari 3 buah roll yang panjang. 2 roll berfungsi menjepit bahan plat yang akan di-roll. Kedua roll ini berputar berlawanan arah. Roll utama merupakan roll penggerak di mana gerakan putar yang dihasilkan roll dapat diperoleh dari putaran tuas ataupun motor listrik. Kemudian tipe yang kedua yaitu tipe piramid. Mesin roll tipe piramida ini mempunyai susunan roll membentuk piramid atau segitiga. Jumlah roll yang digunakan pada mesin roll tipe piramid ini berjumlah 3 buah. 2 buah roll bagian bawah berfungsi menahan plat yang akan di-roll, sedangkan roll bagian atas berfungsi memakan plat sampai plat mengalami perubahan bentuk menjadi melengkung.
Kelengkungan akibat penurunan roll di atas ini selanjutnya diteruskan ke bagian sisi plat yang lain mengikuti putaran ketiga roll tersebut. Kemudian tipe yang ketiga yaitu tipe kombinasi jepit dan piramid. Tipe ini terdiri dari 4 buah roll. 2 buah roll yang berada di tengah berfungsi menjepit plat yang sekaligus mendorong plat ke arah roll penekan. Kemudian roll penekan dan pengarah pada bagian depan dan belakang masing-masing dapat diatur sesuai dengan ketinggian kedudukan roll. Roll penggerak utama berada di bagian bawah dan roll ini tidak dapat diatur atau tetap pada posisinya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu konfigurasi mesin roll. Itu ada mesin roll 2 tingkat. Mesin roll ini mempunyai diameter sekitar 0,6 sampai 1,4 meter. Roll ini dapat bekerja bolak-balik ataupun searah. Roll yang searah selalu berputar pada arah yang sama dan beda kerja selalu dimasukkan dari sisi yang sama. Roll yang bekerja bolak-balik, arah putaran roll dapat dibalik sehingga benda kerja bisa dimasukkan dari sisi yang lain. Selanjutnya mesin roll 3 tingkat itu keuntungan tidak diperlukan pembalikan arah putaran roll sehingga tidak ada gaya kelembaman yang harus diatasi. Terus biaya lebih murah dan mempunyai keluasan yang lebih tinggi daripada mesin roll bolak-balik. Terus kekurangannya diperlukan adanya mekanisme elevasi, terus terdapat sedikit kesulitan dalam mengatasi kecepatan roll. Terus mesin roll 4 tingkat. Mesin ini menggunakan 2 roll dengan diameter lebih kecil yang langsung bersentuhan dengan benda kerja dan 2 roll pendukung untuk menahan roll yang berdiameter lebih kecil. Biasa digunakan untuk lembaran yang lebih besar. Terus mesin roll cluster. Mesin ini menggunakan 4 roll pendukung dengan 2 roll yang berhubungan langsung dengan benda kerja, di mana diameternya lebih kecil dibandingkan dengan mesin roll 4 tingkat. Penggunaan mesin roll cluster ini sama dengan mesin roll 4 tingkat. Terus mesin roll tandem. Mesin ini menggunakan beberapa pasang roll sehingga dapat dioperasikan secara kontinu sampai mencapai ketebalan produk yang diinginkan. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Berikut merupakan variasi dari pengerolan. Shape rolling atau dikenal juga sebagai profile rolling merupakan proses pembentukan material di mana benda kerja dilewatkan pada roll untuk mendapatkan bentuk profil yang tetap dan diinginkan. Produk dari shape rolling bisa berupa profil I, H, T, profil U, dan rel kereta api. Roll rolling adalah sebuah proses di mana sebuah benda kerja berupa lingkaran ataupun plat dikurangi ketebalannya sehingga panjangnya bertambah. Roll forging menggunakan 2 buah roll slider ataupun roll semi-silinder yang di setiap rollnya mempunyai 1 atau lebih alur pembentuknya. Screw rolling merupakan pembentukan logam yang menggunakan 2 buah roll berputar berlawanan arah yang didesain khusus dan berputar terus-menerus. Screw rolling digunakan untuk membuat bola logam dari benda kerja. Thread rolling merupakan proses pembuatan thread atau pembuatan ulir pada benda silindris dengan mengroll benda tersebut antara 2 die. Dan ring rolling merupakan proses pengerolan cincin, di mana satu roll ditempatkan melalui lubang dari cincin yang tebal dan roll kedua menekan dari luar. Sejalan dengan penjepit roll yang berputar, ketebalan dinding cincin direduksi dan diameter ring bertambah.
Berikut merupakan contoh video dari proses pengerolan. Mungkin itu sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Setelah presentasi yang sangat baik dari kelompok 8, mungkin bisa kami lanjut ke sesi tanya jawab. Tanya jawab akan dilaksanakan dalam sistem termin, di mana dalam satu termin akan diberikan kesempatan 3 pertanyaan pada termin tersebut. Mungkin untuk termin pertama akan saya buka, dipersilakan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Baik, dari Mas Gede Maulana Mahendra, dipersilakan untuk pertanyaannya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Mahendra dari kelompok 7.
Saya ingin bertanya untuk yang tadi kan ada machine learning yang tipe cluster itu ya. Itu kan di sana dilihat role-nya sangat banyak. Nah, apakah semakin banyak role itu akan memperbaik efisiensi mesin atau bagaimana ya pengaruhnya? Semakin banyak role itu akan berpengaruh seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih dari Mas Mahendra. Mungkin selanjutnya bisa dibuka untuk 2 pertanyaan lagi untuk termin pertama. Ayo deh, seperti kesepakatan kita ya, setiap kelompok harus ada pertanyaan ya. Sambil menunggu pertanyaan dari temannya, mungkin bisa kelompok 8 untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan dari Gede. Baik, untuk pertanyaan kedua pada termin pertama kepada saudari Laura Joana, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya moderator. Saya izin bertanya, saya Laura dari kelompok 3. Apakah pada proses rolling ini terdapat rumus-rumus yang perlu diperhatikan? Apakah jika ada, apakah boleh diberikan contoh soalnya ya? Terima kasih. Baik, terima kasih dari pertanyaan dari Laura. Mungkin dilanjut kepada Mas Arno, dipersilahkan sebagai pertanyaan terakhir pada termin pertama. Oke, sebelumnya apa suara saya terdengar jelas di sana? Terdengar, Mas. Oke, sebenarnya pertanyaan saya masih hampir mirip sama pertanyaan yang Laura tadi. Soalnya setelah kami lihat di PPT ini sepertinya tidak ada analisis mengenai rolling itu sendiri ya. Mungkin bisa istilahnya untuk analisisnya itu bagaimana gitu. Mungkin lebih spesifiknya lagi, saya ingin bertanya kalau misalkan gaya yang diperlukan untuk proses rolling itu sendiri itu seperti apa ya? Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.
saya kembalikan ke moderator. Oh ya, sebelumnya saya dari kelompok berapa ya? Kelompok 1. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arno. Baik, karena telah didapatkan 3 pertanyaan, untuk poin pertama akan saya tutup. Mungkin kepada kelompok 8 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih. Permisi, perkenalkan nama saya Yoga Firnanda dari kelompok 8. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mahen tadi. Pertanyaan pertama yaitu pertanyaan tadi, mesin roll yang tipe cluster itu apakah semakin banyak roll semakin efektif? Nah, jadi saya akan menjawab banyaknya roll pada mesin roll cluster itu tidak menambah efisiensi pada kerja mesin, karena seperti yang sudah dijelaskan di atas, cara kerja mesin roll cluster itu sama dengan cara kerja mesin roll 4 tingkat. Jadi mesin ini secara khusus digunakan untuk lembaran material yang lebih besar. Mungkin itu jawaban dari saya. Halo, apa suara saya terdengar?
Mahen kurang terdengar suara. Halo, apa suara saya terdengar? Baik, sepertinya pertanyaan sudah sangat menjawab. Mungkin bisa dilanjut untuk kedua pertanyaan berikutnya. Dipersilakan untuk kelompok 8.
Ya, kelompok 8 bagaimana jawabannya, Dek? Ya, untuk mungkin yang pertanyaan dari Mbak Laura sama Mas Arno untuk mungkin analisis dari mesin roll ini secara gaya mungkin bisa dilihat di gambar ini. Ini nggak dijelaskan, Dek, apa maksudnya. Baik, ini untuk menjawab pertanyaan tadi yang nomor 2 dan 3 mengenai rumus pada mesin rolling ini. Jadi rumusnya itu adalah untuk mencari gaya tekanan pada roll, yaitu P dalam MPa, itu sama dengan P beban roll dibagi dengan panjang sudut kontak dikali lebar. Lalu untuk mencari panjang sudut kontaknya ini sendiri, itu ada akar R dikali delta H. Lalu untuk mencari gaya rollnya ini sehingga didapat bahwa beban roll didapat sama dengan tekanan pada roll dikali lebar dikali dengan panjang sudut kontak. Untuk tekanan pada roll sendiri ini bisa didapatkan juga dengan rumus stres 0
dikali 1 bagi Q dalam kurung E pangkat Q min 1, di mana Q ini dapat dari mu dikali LP dibagi dengan H. Sehingga didapatkan rumus untuk mencari beban roll, yaitu stres O dalam kurung 1 dibagi Q dikali E pangkat Q kurang 1 dikali akar R dikali delta H. Mungkin untuk rumusnya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman yang lain. Mungkin untuk contoh soalnya ada di next slide. Ada di next. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, masuk deh. Baik, ini mungkin untuk contoh soalnya berdasarkan rumus yang sudah dijelaskan tadi. Diketahui ada tebal slabnya itu 40 mm, kemudian diameter dari rollnya 900 mm, terus ada lebarnya 760 mm, kemudian diasumsikan mu-nya itu 0,30, stres masuknya 140 MPa dan stres keluarnya 200 MPa. Yang ditanya adalah tegangan alurnya. Mungkin untuk penyelesaiannya di slide selanjutnya. Jadi tadi untuk tebal slabnya itu atau delta H-nya itu 40 dikali 30%, dapat 12 mm. Kemudian ada H1-nya 40 dikurang 12, 28 mm. Terus dicari tebal rata-ratanya dengan H0 ditambah H1 dibagi 2, didapat 34 mm. Kemudian untuk perhitungan LP-nya tadi ada akar R dikali dengan delta H, yaitu akar 450 dikali dengan 12. Terus untuk Q-nya yaitu mu dikali LP dibagi dengan H, didapat 0,65. Kemudian untuk rumus P-nya, tegangan airnya itu ada stres 0 dikali dengan 1 per Q, dikali E pangkat Q min 1 dikali B dikali dengan LP-nya atau akar R dikali delta H. Kemudian dimasukkan dan didapat 13,4 mN. Mungkin itu jawaban dari kami untuk mengenai rumus-rumus dari mesin roll sama mungkin analisis cara gayanya. Apakah sudah menjawab?
Baik, sekian dari jawaban dari kelompok 8. Mungkin kepada Mbak Laura dan Mas Arno, apakah pertanyaan sudah dijawab, sudah terjawab? Untuk pertanyaan dari kelompok kami sendiri sudah terjawab karena pertanyaannya kan spesifik tentang mengenai force ya. Tapi untuk pertanyaannya Mbak Laura mungkin monggo silakan. Kalau dari kami sudah terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arno. Mungkin dari kelompok Mbak Laura, apakah sudah terjawab? Baik, mungkin pertanyaan dari saya, apakah perhitungannya tentang force saja atau apakah ada rumus-rumus lain ya? Jika memang tidak ada, sudah menjawab. Terima kasih. Baik, kepada kelompok 8 mungkin bisa, kalau emang ada rumus tambahan, dipersilahkan. Mungkin untuk rumus selanjutnya bisa di next slide. Mungkin untuk rumus yang lainnya tuh salah satunya ada regangan. Terus habis itu juga ada tegangan alir rata-rata. Terus panjang kotak juga, kontak juga. Mungkin seperti itu.
Baik, untuk Untuk rumus action. selanjutnya itu ada rumus kecepatan. Untuk kecepatan dari masing-masing role-nya itu bisa dihitung dengan rumus P dikali D kali N dibagi 60, di mana D-nya itu adalah diameter dari role-nya tersebut dan N-nya ini adalah putaran poros. Mungkin dari rumus-rumus yang telah kami temukan ini ada ini saja. Baik, terima kasih dari jawaban kelompok 8. Mungkin kepada Laura, apakah sudah menjawab? Iya, terima kasih sudah sangat menjawab. Baik, dikarenakan ketiga pertanyaan pada termin pertama sudah dijawab, mungkin bisa saya lanjut pada termin kedua. Silakan untuk Mas Mbak teman-teman untuk memberikan 3 pertanyaan pada termin kedua. Terima kasih. Oke, telah didapat Mas Satrio, dipersilakan Mas Satrio Aspar. Oke, baik. Mungkin sebelumnya izin bertanya apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Mas. Oke, baik. Mau tanya ke kelompok teman-teman rolling untuk proses pengerjaan permesinan rolling ini, apakah bisa juga untuk proses pengerjaan misalkan ekstrusi atau proses bending gitu dengan dengan proses rolling gitu. Jadi nggak cuma untuk mengurangi ketebalan dari metal sheet aja, tapi juga bisa untuk melakukan ekstrusi atau bending seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Oh ya, sebelumnya saya Satrio dari kelompok 5. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan untuk Mas Satrio. Mungkin dilanjut kepada Saudara Tarek, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Tarik Azhar Ahmed dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi terjadinya oksidasi pada permukaan rol? Cukup, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Tarek atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya bisa kepada Audrey. Maaf Mas Dimas, tadi Audrey udah reset terus, saya turun lagi. Jadi dipersilakan Audrey untuk pertanyaan terakhir pada termin kedua. Perkenalkan saya Audrey dari kelompok 6, izin bertanya. Dalam proses rolling ini apa ada perubahan lain pada karakteristik bahannya selain bentuk fisiknya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Mas Audrey. Tadi 3 pertanyaan dapat ditutup untuk termin kedua. Mungkin untuk kelompok 8 dipersilakan untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Terima kasih. Satrio Aspar tadi, untuk
proses machine rolling ini dapat juga menyebabkan bending, namun tidak disarankan untuk melakukan bending dengan menggunakan mesin rolling ini. Mengapa? Karena akan menyebabkan kecacatan dari tekanan yang dihasilkan oleh mesin rolling tersebut. Mungkin sekian dari jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah menjawab? Terima kasih. Baik. Terima kasih atas jawabannya dari kelompok 8. Apakah Mas Jono sudah terjawab pertanyaannya? Menjawab. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar Mas, tadi sempat putus-putus. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Berarti bisa disimpulkan bahwa sebenarnya bisa, tapi tidak di Baik, atas terjawabnya pertanyaan Mas Jono, mungkin dipersilakan lagi kepada kelompok 8 menjawab 2 pertanyaan lagi. Izin menjawab untuk yang pertanyaannya Mas Audrey, yang dalam proses rolling apakah ada perubahan dalam karakteristik apa enggak? Kalau dari proses rolling ini kan sebenarnya yang berubah itu mungkin secara tekstur ya, yaitu tebal ke tipis, mungkin penampangnya lebih lebar, lebih panjang gitu. Mungkin kalau perubahan karakteristik yang lain tidak ada seperti ini. Ini itu jawaban dari kelompok kami.
Baik, atas jawabannya apakah sudah menjawab? Sudah menjawab. Terima kasih. Oke, karena telah terjawab satu pertanyaan, tersisa satu pertanyaan lagi untuk termin kedua. Dipersilahkan kepada kelompok 8 untuk menjawab pertanyaan terakhir. Mungkin saya mau menjawab yang cara mengatasi oksidasi. Dan salah satunya adalah melakukan penggantian pelumas pada rorol sesuai dengan waktu dan prosedur yang benar. Terima kasih. Baik, terima kasih atas terjawab pertanyaannya. Apakah pertanyaan sudah sangat menjawab? Mohon maaf, apa bisa diulang ya? Baik, mungkin salah satu caranya adalah dengan mengganti pelumas sesuai waktu dan prosedur yang benar. Terima kasih. Apakah sudah terjawab, Mas Tarek? Sudah. Terima kasih. Oke, baik. Karena telah terjawabnya 3 pertanyaan pada termin kedua, mungkin bisa dilanjut pada termin ketiga. Dipersilakan lagi untuk 3 pertanyaan dari Mas Mbak teman-teman. Oke, kepada Mas Dimas, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Dimas dari kelompok 2 ingin bertanya ya. Terkait rolling tadi kan sempat ada hot rolling sama cold ya. Yang untuk yang hot rolling ini biasanya untuk perlakuan panas setelah hot rolling ini dilakukan seperti apa? Apakah langsung didinginkan dengan pendinginan misalnya disemprot air atau mungkin dibiarkan saja sesuai dengan pendinginan secara alami di udara lepas seperti ini, atau mungkin seperti apa begitu ya untuk hot rolling? Mungkin ada lagi yang bagian yang lain adalah ketika melakukan hot rolling untuk bagian yang pertama ya, maksudnya saat melakukan pertama kali itu kan
roller itu kan harusnya kan dingin kan. Nah, untuk menghindari ini kan tadi disampaikan kalau temperatur itu berpengaruh. Nah, jadi untuk menghindari perpindahan panas yang tidak diinginkan, akhirnya suhunya berubah itu kira-kira antisipasinya bagaimana? Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dimas. Mungkin tersisa 2 pertanyaan lagi untuk termin ketiga. Dipersilahkan kepada Mas Batu untuk bertanya. Silakan dijawab dulu deh pertanyaan dari Dimas. Tinggal kelompok 7 ya yang belum bertanya. Sudah ya? Gede itu kelompok 7 ya? Karena memang tinggal satu pertanyaan dari kelompok 2 ini yang belum, jadi silahkan dijawab. Kemudian nanti saya yang mau menjelaskan sedikit berkenaan dengan polling.
Mungkin sebelum menjawab pertanyaannya mungkin supaya bisa lebih jelasnya mungkin ada di video ini. Ya, ini nggak ada suaranya ya? Iya, Bu, di saya juga ada suara.
Baik, mungkin dari kelompok 8 bisa sudah dijawab semua pertanyaannya? Tadi Dimas sudah terjawab apa belum, Dimas? Terdengar tadi kayaknya. Oke, nanti jawabannya Dimas biar saya yang jawab. Jadi bisa ditutup dulu dari kelompok 8. Baik, izin menutup. Sekian dari kelompok 8. Terima kasih kepada Mas, Mbak, dan teman-teman sudah mendengarkan dan sudah bertanya. Selamat siang dan terima kasih. Mungkin untuk berikutnya bisa dilanjutkan kepada Bu Dini. Terima kasih. Wah, ya baik. Kebetulan sebentar ya, masih ada azan sebelah rumah soalnya agak keras. Sebentar, kita break dulu sebentar. Baik, Bu. Oke. Dari presentasi kelompok 8 tadi ya kurangnya dari analisa ya. Analisanya tidak diberikan di kelompok 8 tadi pada saat presentasi. Jadi teman-teman bisa cek di ya. Jadi untuk proses rolling itu ada beberapa persamaan. Nah, ini adalah untuk proses rolling, skema ilustrasi dalam proses pengerolan itu seperti ini. Jadi itu ada W0 lebar dari stripnya, kemudian ada H0 dan ada HF. Dari hubungan kalau kita
sebuah volume material ya, volume material itu pasti tetap berapapun itu tetap. Jadi keseimbangan volumenya. Jadi kalau hanya berapa nanti akan terjadi pelebaran di W seperti itu. Jadi itu akan ada kompensasi gitu ya. Jadi volumenya akan tetap, cuma nanti bentuk dan geometri dimensi yang dari sebelum dan sesudahnya yang akan berubah. Nah, kemudian hal itu maksimum pengurangan dari sebuah proses roll itu ditentukan dari koefisien friction dan jari-jari rollnya, yaitu dihitung dari persamaan 13.1 ini. Jadi dilihat dari 13.1 ini. Kemudian jadi di sini dikatakan kalau seumpama friction-nya tinggi, kemudian roll radius-nya juga tinggi, dia akan bisa mereduce atau perbedaan antara H0 dan HF bisa semakin tinggi juga yang bisa diubah begitu. Kemudian ini ada force-nya itu pakai persamaan flat rolling ini. L dikalikan W dan Y average. Y average kita lihat dari yield ini kan kita lihat dari true stress-nya. Jadi kita harus tahu true stress-nya berapa, kemudian kita cari di tabel. Kalau di sini ada di section 2.2, terus teman-teman bisa cari di tabel perbandingan antara true stress dengan Y average gitu. Itu ada tabelnya. Kemudian untuk total power, jadi ada power yang bisa dihitung. Jadi dihitung dari satuannya bisa kilowatt ataukah HP horsepower. Jadi tergantung dari teman-teman mau memasukkan datanya dalam apa. Jadi kalau untuk KW, F-nya itu Newton, L-nya itu meters, kemudian M-nya itu ada RPM ya, revolution per minute, RPM. Kemudian kalau seumpama HP itu bisa dari F-nya dalam pound dan L-nya itu dalam feet. Jadi perlu diwaspadai. Ini ada contoh soal. Ini ada clear sudah dijelaskan di contoh soal ini. Ini sudah oke. Jadi teman-teman bisa mengikuti, dengan mengikuti kira-kira bagaimana langkah-langkahnya. Nah ini, jadi mencarinya melalui true stress, di average itu dicari dari true stress, kemudian kita cari E-nya dan materialnya apa, begitu kemudian kita cari di figure 2.6. Ini saya ambil dari Kalpajian. Teman-teman punya buku Kalpajian atau tidak? Ada kan ya? Jadi bisa di-refer ke situ. Nah, untuk yang di Groover, kalau di Groover itu juga sama. Caranya juga sama ya. Ini dari Groover. Nah, kalau di Groover dia memberikan contoh persamaannya, Y average itu mencarinya bagaimana. Nah, kalau yang di Kalpajian itu kita bisa langsung merefer ke grafik gitu, atau picture, jadi ke gambar grafik berupa gambar hubungan antara true stress dengan Y average, tinggal masukkan. Nah, kalau yang di Groover ini dia memberikan persamaannya. Persamaannya ini adalah K kali epsilon N dan per 1+N. Ini untuk mencari Y average-nya, Y average true stress-nya itu tadi. Kemudian dia ada forward slip, jadi ada nilai S, jadi kira-kira itu forward slip-nya ya, atau sorry, dia bisa terjadi slip itu pada berapa nilai angkanya begitu.
antara rolls dengan workpiece-nya itu bisa dihitung sini. Jadi kemudian untuk sedangkan rumusnya kan sama ya, F sama dengan Y average kali W kali L. Jadi pada dasarnya kedua referensi ini memiliki analisa untuk mencari nilai force-nya itu sama. Kemudian untuk torsi dia menambahkan juga untuk torsi 0,5 F kali L. Ini untuk torsinya enggak, kalau di sini dia langsung force-nya. Torsi baru dia ke power. Jadi dia oh ya benar, F terus kemudian ke power. Dan ini pun juga ada contoh soalnya, fluid rolling di 19.1, kemudian ada sampai HP-nya. Nah, ini juga bisa pakai HP ataukah pakai KW untuk nilai ini force-nya. Kok force, sorry, power-nya. Nah, itu tadi ada itu pertanyaan dari tadi ada pertanyaan teman-teman ya kan dari Laura sama Arno kan ya, rumus-rumusnya. Ini rumus-rumus fluid rolling itu seperti ini. Jadi dia lebih bisa direncanakan lebih baik daripada maksudnya untuk force-nya ya, kita bisa tahu lebih jelas kalau kondisi di proses pembentukan karena rumusannya itu biasanya dia bisa diterka gitu. Jadi tidak secara dinamis begitu. Nah, kemudian jadi nanti di sini yang menjadi parameternya yaitu H0 HF, kecepatannya berapa, kemudian L-nya, lalu ada average-nya, width-nya, jadi N-nya RPM, jadi putaran dari roll-nya itu berapa, nah itu kita harus tahu. Kemudian ada pertanyaan dari Tarek berkenaan dengan oksidasi permukaan rolling. Jadi oksidasi itu terjadi ketika kita paling banyak terjadi ketika kita melakukan hot rolling. Ya, jadi karena hot, jadi semua tidak hanya di rolling, semua proses yang kita gunakan hot working itu biasanya akan terjadi oksidasi karena di situ terjadinya apa namanya, reaksi antara panas dengan oksigen. Jadi di situ ada bajanya karbonnya itu tadi bereaksi dengan oksigen sehingga menimbulkan gerak dan hasil dari oksidasi itu tadi di permukaan benda kerjanya. Untuk itu kenapa kalau oksidasi itu bisa dihindari kalau kita menggunakan proses cold working ya. Jadi memang pada proses dingin ataukah warm working itu masih bisa dihindari oksidasinya, jadi tidak terlalu banyak. Tetapi memang kalau ada positif dan ada negatifnya yang sudah pernah saya sampaikan di 2 minggu yang lalu ya, perbedaannya antara hot working, warm working, dan cold working beserta positif dan negatifnya. Nah itu oksidasi itu termasuk negatif dari proses hot working. Jadi itu tidak bisa dihindari, tetapi itu jadi kelemahan, tapi dia akan ditunjang dengan positif di hal yang lain begitu. Nah, memang untuk menguranginya pastinya kita harus merendahkan temperatur kerjanya. Tapi kalau seumpama tidak bisa dihindari ya berarti mungkin dengan pendinginannya seperti itu. Dan otomatis pendinginannya yang tadi Dimas tanyakan hot rolling pendinginannya bagaimana. Nah, pendinginan dari hot rolling ini tergantung dari sifat material yang ingin kita capai ya. Jadi sebenarnya sifat material ini tergantung dalam proses pembentukan itu juga akan terjadi perubahan proses atau perubahan sifat material dari yang awalnya mungkin tangguh kemudian menjadi getas ataukah terjadi strain hardening, jadi pengerasan di permukaannya itu bisa terjadi kalau kita pakai cold working dan sebagainya. Jadi tergantung dari prosesnya itu di setting seperti apa. Kita mau materialnya tetap dalam kondisi yang sama dengan proses keadaan sifat material di awal sebelum proses pembentukan. Nah, itu
perlu direncanakan proses pembentukan nanti setelah dibentuk itu kita apakan, entah itu kita quenching kah, entah itu kita pakai pendinginan suhu ruang, ataukah kita harus melakukan annealing setelah itu. Nah itu sifat perlu diubah. Jadi sifat material itu kita bisa mengubahnya dengan proses perlakuan panas atau proses pendinginan yang setelah proses pembentukan. Seperti itu mungkin teman-teman semua sudah mempelajari ya bagaimana kalau kita ingin material kita itu lebih kuat, mungkin lebih tangguh, ataukah butuh untuk mengurangi strain hardening bagaimana biar tidak getas. Nah itu di mata kuliah material itu dibahas ya. Itu ya berarti nanti setelah proses pembentukan kita lakukan perlakuan panas itu tadi untuk menentukan kira-kira sifat apa yang ingin kita capai begitu dari produk yang kita buat. Nah, bagaimana mungkin masih ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Itu tadi saya ingin lebih menjelaskan berkenaan dengan pertanyaan teman-teman dari dari presentasi dari kelompok 8 yang mungkin masih ada yang kurang gitu. Ada pertanyaan lagi? Dari saya tidak juga. Nah, oke, yang bertanya tadi sudah oke ya? Iya Bu, sudah terjawab. Jadi nanti saya akan ini saya ambil ya, slide ini saya ambil dari buku Carl Pajian dan Groover ya. Jadi teman-teman nanti bisa saya tadi sebenarnya pengen bahas ini tapi saya karena ada keperluan jadi saya harus segera mengakhiri kelas ini. Jadi ini tapi sudah saya rangkum ya dari buku. Silahkan nanti di Rekelup, jadi nanti saya akan upload di Classroom. Ini ada rolling dan forging. Di sini ada rolling dan forging. Mungkin ada enggak, mungkin nanti saya itu dulu aja saya kurangi. Jadi saya rollingnya juga enggak bingung. Ya, terus kemudian selain ini saya mau teman-teman mengerjakan tugas soal latihan gitu ya. Yang biasa kita lakukan seperti minggu lalu. Saya ambil dari Groover. Silakan kerjakan yang yang problems ini yang nomor bentar, kemana tadi lupa apa? Nomor 19.3. Sama 19.10. 2 aja. 19.3, 19.10. Bu, permisi Bu, Iya. konfirmasi. 19.3 Bu, atau 18.3? 19. Ini di bab 19 kan ya? Babnya kalau di Groover 18. Oh, ini saya 19 ini. Walah. Mungkin saya beda edisi. Oh iya. Coba dicocokkan. Ini saya sudah share screen, coba dilihat. Cocokkan dulu mungkin yang ini yang 19.3 itu yang ini soalnya. Jadi a series of code rolling kan ya kita ya, operation are to be used to reduce the thickness of plate
from 50 mm down to 25, referring to high nail. Ini ya, 19.3. Oh, tambah satu lagi deh ya, sorry, 19.5. Iya. Iya, Chelsea. Oh iya Kak, oh sorry. Oh iya, sorry. Iya, belum tak itu ya. Sudah ini? Oke, yang ini 19.3 ini. Ini kalau semua itu bisa di print screen aja, teman-teman di foto. Soalnya yang di layar ini nanti disesuaikan sama yang ada di Groover edisinya teman-teman saja gitu. Kemudian 19.5 yang ini. Dan 19.10. Nanti batas pengumpulannya weekend aja ya. Hari Minggu, nanti kita hari Senin kalau ada waktu kita bahas ya. Baik, Bu. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan lewat WhatsApp group ya untuk ya berkaitan dengan materi ini. Ya, apakah beda seri, Dek? Kalau beda seri saya kasih nanti yang ini. Saya udah punya juga. Oh, sudah punya juga ya? Oh ya. Iya. Tadi saya salah serinya, salah slide-nya. Baik, terima kasih. Oke. Baik, demikian kuliah kita siang hari ini ya. Jadi mohon maaf saya harus mengakhiri dan tidak bisa membahas secara langsung tadi contoh soalnya ya. Nanti teman-teman silakan dikerjakan terlebih dahulu dan nanti kita bahas insya Allah minggu depan di hari Senin. Kalau semua presentasi dari kelompok besok presentasi kelompok untuk forging ya. Kalau bisa lebih dipersiapkan lagi, mungkin ini tadi agak presentasi dari kelompok 8 kurang dari analisanya. Nanti kelompok selanjutnya jangan lupa diberikan analisanya. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan di perkuliahan kita hari ini. Terima kasih kelompok 8 dan Bernard sebagai moderator untuk presentasi hari ini. Saya tutup kelasnya, semoga kita semua sehat-sehat dan mungkin dipersiapkan teman-teman kalau seumpama nanti ada pengumuman bahwa kita kalau EAS harus di kampus ya, dipersiapkan saja karena ada sounding seperti itu ya. Tapi belum tahu ya atau tidak. Oke. Baik, semoga semuanya sehat-sehat semua. Saya tutup kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.